alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuatan serta kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini menceritakan ketemu niki bener. Nenek ngoten jadi awal dari ketemu niki ngeten nesu hari ini. Ya, ini kesting, ringkes tapi penting. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dilanjutkan dengan Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kali umat Islam ada pendapat macam-macam niku nggih pun jelas mawon peringatan peristiwa ini diperingati oleh umat Islam tiap tanggal 27 Rajab. Kalau ini ketika kan ada seorang orang kafir pengajian kemo jadi kalau siap ini. Ya, kalau ini dalam rapat kawan-kawan secara khusus, tapi pada waktu pengajian gimana kita bacakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra itu merupakan salah satu peristiwa penting di bulan Rajab dalam sejarah Islam. Ini kata hikmah yang wajib kita renungkan dan kita amalkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang lain di Isra Mi'raj tanpa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk mukjizat dibuat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran peristiwa yang hanya dialami Rasulullah SAW ini disebutkan dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 di bawah. Nah, itu bi'abdihi itu di banyak pendapat roitok apa sa'awati. Kalau pendapat yang empat itu ada bi'abdihi, jadi kanjeng Nabi itu berangkat bersama dengan jasadnya. Bukan mimpi, berangkat dengan jasad. Karena di sini bi'abdihi Allah memperjalankan dengan hambanya. Berarti yang disebut hamba itu ya jasad ya roh. Ya jasad ya roh. Bukan nama rohani memang benar. Jadi sah jasad. Duh, ini karena dalam Al-Quran disebutkan bi'abdihi, diperjalankan pada berangkat kiamat. Berangkat kiamat tidak, tapi diberangkatkan karena yang memberangkatkan Allah maka cepat. Jadi saya ini contoh gampang ya. Enten semut tomut terjadi kesak jenengan. Terus jenengan datang Surabaya PP
Jadi berangkat jam itu jam 10, jam 2 kembali. Semua cerita aku mari ke Surabaya. Tepat dan jam itu balik jam 2. Lek semuanya dhewe sing berangkat mesti suwe karena melok diberangkatkan orang maka menjadi cepat. Maka nanti Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, maka membutuhkan waktu yang tidak lama. Itu sebagai ujian iman. Benar. Banyak hadis yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebelum perjalanannya bahwa ir'atani adan faqadda fastakhraja qalbi thumma utitu bitastin min dhahabin makruhatin imanan fa ghasala qalbi thumma khushiya yani u'ida rawahul Bukhari an Sa'sa'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba datang kepadaku seseorang yang malaikat Jibril. Kemudian ia membedah dan mengeluarkan hatiku. Sebenarnya ini antara hadis yang sekian banyak itu adalah antara lain. Kemudian ia membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah kepadaku bejana yang terbuat dari emas, yang penuh dengan iman. Dan adalah disebutkan iman dan hikmah. Lalu ia mencuci hatiku dengan air Zam-Zam. Setelah itu menuangkan isi bejana itu kepadaku, kemudian hatiku dikembalikan seperti sedia kala. Mau berangkat itu dibersihkan dulu. Jadi menurut kisahnya itu adalah kandidat itu dioperasi, dibedah oleh gigi sampai di bawah perut. Hatinya diambil, kosong di dalamnya, dan kosong. Hati dicuci. Jadi sing tandang ke malaikat Jibril utusannya Gusti Allah ya. Jadi kaki laser, kaki opos, kaki pokoknya harus dicoba, dibedah, bedah ya wis. Ada kisah apa bahkan tidak dijelaskan kok dibedah wis. Malaikat itu cuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci, malaikat Jibril itu membawa bejana dari emas yang isinya iman dan hikmah. Setelah itu dimasukkan di dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian Nabi dikembalikan sebagaimana sedia kala. Jadi dibalik ke mana? Utuh mana? Itu. Oleh awal-awal tadi hari operasi badan kan? Iya. Kalau lemangan ini, kalau lemangan ini nanti seketik, sekejap masih dilu. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, utitu bil buraq wa wadabbatun ahyadun fawqal khimar adunal bidol yadru hakirahu indahu ta'adarbihi farakibtuhu fasarahu hatta antaitu baital maqdis falbatu ta'abadatil falbati bil qatil lati yarbitu biha al-anbiya thumma takhadtu fasalaitu bihi rak'ataini thumma kharajtu fa'atani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fahtartu labanan faqala Jibril asabtal fitrata rawahu Ahmad an Anas bin Malik. Bahwa Rasulullah SAW setelah dibedah dan dikembalikan sebagaimana sedia kala, untuk maneh disediakan yaitu kendaraan yang namanya buruk. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu binatang putih lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bigol, melangkahkan kakinya sejauh 40
pandangan mata. Kemudian saya mengendalinya, lalu ia membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian saya sholat 2 rakaat di dalamnya, lalu saya keluar. Kemudian Jibril membawa kepadaku sebuah bejana yang berisi minuman keras, khamr, bejana lagi berisi susu, air susu. Lalu saya pilih yang berisi susu. Lantas malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini ada kendaraan, berarti ada sarana, ada sarananya. Betul diberkan ini ada sarananya. Ini buruk. Buruk ini kendaraannya disebutkan yang putih. Putih seperti binatang yang putih lebih besar dari limat dan lebih kecil dari tigon. Kayak jarak tapi cilik. Nah, ini tidak disebutkan wajahnya wajah apa, kakinya kaki apa. Ini kemudian hadis tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang enten yang cuma reka-reka. Ya, dari itu enten semacam poster, ya, kayak foto gede ngeten itu digagal ngeten gitu. Nah, ini kan tentu saja burung Nabi, ngeten. Ya, nanti panggil. Wajahnya wanita cantik, tapi badannya badan kuda. Ya, kan enten kan sama sekali tidak seperti itu. Tadi pikir mana masakan yang Nabi numpak wong wedok, numpak wong wedok sikile jarang. Wase ora sempurna kan jarang ya jarang ngono lho. Ya. Dan cara saking pelecehan. Ya. Kakak itu sing tumbas niku. Lan kaya kapan nikah manten dengan omah gede-gede karo ditanggalan guru Nabi Ibrahim ya Allah ya Rabbi. Maksud saya kan Nabi mengendalikan lupa kendaraan, wajahnya kendaraannya wanita cantik, tapi kakinya kaki kuda. Kok sih nemen-nemen ada dong ya? Nah, mulanya lain nonton itu monggo boten didelok, boten ditubas, benar dong. Dan benar sama sekali. Karena di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan buruk kendaraan putih, tidak aja. Dan perjalanan apa namanya melangkah kakinya menurut pandangan mata, sekejap mata, buruk namanya kan berkilat, salapan mawon itu badan jauh. Bahkan ada yang pernah mengisahkan di dalam satu buku di Global Batasi Badan Panggil. Saya pernah baca di dalamnya itu adalah 600 km itu hanya ditempuh dengan 1/200 detik. Nanti saya gambarkan. Baik menapa bayangannya? Betul mengendal ya. Jadi sepanjang mata memandang salapan jadi buruk. Yang dikendari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Kanjeng Nabi Muhammad sampai pada Baitul Maqdis, Palestina, Kanjeng Nabi itu kembali kepada manusianya. Pada manusianya itu apa? Manusia itu digelar atau dia digelar. Disuguhi kalian malaikat Jibril dengan bejana yang di dalamnya ada 2 pilihan. Siji gelase isine khamr, sing siji gelase isine susu. Alhamdulillah menurut kita ini alhamdulillah Kanjeng Nabi memilih susu. Andaikan Kanjeng Nabi itu memilih khamr, Masya Allah berarti umatnya boten karuan. Dawa pilih susu mawon umat ini sampai ngeracik sing sembarang dibales. Ya aduk. Jadi khamr kok apa mana Kanjeng Nabi niku mendhet-mendhet khamr. Bila malaikat Jibril dawuh
Kamu adalah kembali kepada fitrah, mengambil yang fitrah. Jadi gampangnya kamu mengambil yang suci. Ini adalah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar untuk umat. Berarti umatnya itu dipilihkan oleh Allah yang terbaik berupa air susu. Maka saya akan sing minuman itu komer dan rombong komer cak racikan kok. Apa mana lek kapan kan Nabi mundur komer. Kau berapa perjalanannya sebelum berangkatnya. Kemudian itu tadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sejumlah hikmah Isra dan Mi'raj yang wajib kita renungkan. Kita mengetahui hal ini adalah merupakan salah satu mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam istilah hanya dialami oleh Rasulullah SAW. Itu kita hikmahnya harus kita renungkan. Kalau nak mana sih Isra Mi'raj coba kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan Isra Mi'rajnya adalah memperlihatkan sebagian bukti atau tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama disebutkan linuriyahu min ayatina. Itu tujuannya. Nah, sholat bukan tujuannya. Nah, dulu di Al-Qur'an ini adalah sholat bukan tujuannya utama, tapi tujuan utama linuriyahu min ayatina. Baru kemudian yang paling terpenting di dalamnya daripada tujuan adalah sholat, menerima kewajiban sholat 5 waktu. Berarti koyo-koyo menurut kita ini oleh-oleh. Sebagian ulama memperinci tujuan Isra dan Mi'raj itu adalah litasbih untuk memantapkan atau mengukuhkan Nabi Muhammad SAW dalam posisi kenabian dan kerasulannya. Itu tujuan pertama. Yang kedua litakrim, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mustafa, jadi pilihan. Yang ketiga adalah listidlalil quwwah. Listidlalil quwwah, untuk mempersiapkan kekuatan jasmaniah, ruhaniyah dan akliyah Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya. Jadi kanjeng Nabi itu sebelum menghadapi umatnya itu dibekali kalian Allah macam-macam ritual. Jadi posisinya ditotokkan itu Allah, dikuatkan, disiapkan jasmani dan rohaninya karena menghadapi umat sak dunya. Arti umat sak dunya dengan sak lingkungan itu sebagai nabi-nabi yang lain cuma hanya lingkungannya saja. Adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW sak dunya. Walaupun tidak ada yang ketemu dengan beliau termasuk pulau panjenengan saya, tapi pulau panjenengan saya tasik kali Allah diberi hidayah sangat beriman adanya Rasulullah Muhammad SAW. Niki sing tersekan saya lebih heran. Orang tidak pernah ketemu saya, tapi beriman adanya saya. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat itu termasuk pulau panjenengan. Mumpung pulau panjenengan oke, itu kalian Allah dipertemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW serta mendapatkan syafaatnya. Sebelum Isra dan Mi'raj, situasi dan kondisi Nabi Muhammad SAW
sangat memprihatinkan karena wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau adalah Sayyidah Khadijah. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesusahan. Keduanya merupakan pelindung dan pendukung utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan risalah Islamiyahnya. Jadi Sayyidah Khadijah ini pendukung utama di dalam dakwah berkajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pamannya. Dengan Isra dan Mi'raj bagaimana ada kekuatan mental beliau bertambah kuat. Keganasan, kebrutalan dan kekerasan umat yang didakwahinya dihadapi dengan kesabaran yang luar biasa karena yakin akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalah yang dibawanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Termasuk Wahsy itu. Wahsy itu kan yang membunuh pamannya, yang memawakan tadi ayo disikno ngoten. Tapi baca kali Kanjeng Nabi Muhammad itu dirunding diberikan surat sampai Wahsy itu masuk Islam. Didakwai sin Wahsy itu kenyang sampai kenyang terus Allah terus memberikan apa namanya wahyu terus datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yang terakhir itu illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sampai mana kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, orang yang bertobat itu seluruh keburukan akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Wahsy berlebar Islam. Sampai di situ Kanjeng Nabi Muhammad ulet timur dalam menyampaikan risalah kenabiannya. Kemudian hikmah Isra Mi'raj. Pertama, membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibedah, diambil hatinya, dicuci, diisi dengan iman dan hikmah. Bersih. Oleh malaikat untuk membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruknya. Nah, ini menunjukkan kepada umat termasuk kula panjenengan yang hikmahnya. Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, kita harus membersihkan dulu jiwa raga kita, niat hati dan jasmani kita dari segala kotoran atau najis, dari niat yang tidak ikhlas, dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Ibadah akan mantap atau tidak sah bila niat kita tidak ikhlas atau tidak didasari ilmu. Ini adalah intisari dari pembedahan jiwa raga Rasulullah. Operasinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan jiwa dan raganya, maka bisa diambil satu pelajaran bagi kula panjenengan saya bahwa kita sekalian ini apabila menghadap Allah sama dengan Rasulullah SAW akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harus membersihkan jiwa raganya. Kita pun yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus bersih dari segala macam kotoran hati. Cuma caranya berbeda. Sampai ini dijelaskan bahwa maksud dan diterimanya
makbul dan kabulnya ibadah kita tergantung kepada niat, ikhlas, bersih, suci jiwa raga kita. Makanya ukurannya diterima amal itu adalah ikhlas yang suci dan bersih. Lebih luasnya kebersihan jiwa raga adalah satu keharusan manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir kelak, karena di akhir kelak kita menghadap Allah dan akan diterima. Hadis yang lain menjelaskan al-Islam nadhifun fatanadzafu fi fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Al-Islamu nadhif fatanadzafu fatanadzafu fi innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu bersih, maka bersihkanlah jiwa ragamu, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Berarti hikmah dari Nabi dibersihkan itu adalah bagi kita untuk bisa dan mampu membersihkan hati kita melalui tuntunan dan tatanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mencapai apa yang disebutkan oleh hadis Nabi adalah Islam itu bersih, maka bersihkanlah jiwa ragamu, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Tentu saja untuk kebersihan itu orang bisa mengatakan sibghatallahi, celupannya itu atau sibghanya itu adalah Islam. Capek Islam. Kita bisa mengatakan bersih dan bisa bersih. Nah, itu adalah dengan cap Islam. Dicap sibghnya adalah Islam. Hikmah yang kedua, dakwah perlu mendukung, tidak bisa sendiri. Ketika Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih yang luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan tahun kesedihan atau Amul Huzn. Itu menunjukkan dalam berdakwah orang perlu pelindung, pendukung, pemacu semangat. Seorang dai perlu teman atau pendamping. Sayyidah Khadijah itu merupakan simbol seorang istri atau wanita yang menunjang perjuangan suami dalam berdakwahnya. Jadi didukung oleh si istri. Melalui kata ustaz itu perlu pendamping yang pendampingnya itu sederajat dengan Sayyidah Khadijah. Jadi saya boten nonton, boten saged muni, ya, boten saged muni. Jadi itu ustaz itu lah kapane do makake budal di senene karo sepeda itu boten saged muni. Tenggene majelis itu boten saged muni. Mikir uring-uringan bojo. Kita ketahui seorang laki-laki kalau salah terhadap istri nyetak sepisan, wong lanang bisa bodoh dada. Mungkin wong lanang lagi sentak wedok sentak bodoh dada. Makanya istri harus bisa mendukung orang itu dakwah. Jadi ustaz itu perlu dukungan istri. Jadi dia lancar cara menyampaikan dakwahnya itu lancar. Mereka teko omah wis goreng-goreng sing wedok boleh goreng-goreng wedok hilang kabeh ini konsep ini. Ya, hilang kabeh mungkin ya. Bisa muni. Semoga istri-istri kita itu saya kata saya pun Sayyidah Khadijah. Amin Allahumma.
Jadi bisa mendukung, ada pengantar. Ini non sewu. Kadang-kadang Ustaz itu supados putrane saged mengisi pengawasan diantarkan, ya, diantarkan, didukung kali abai. Jadi saged berjalan. Sewu. Putrane Sasrul ini saking diteraken teng kula di Majelis Syafi'iyah tinggal tadi abai ya itu terus seperti itu mungkin saged abai saged tertidur masalah ya baik saged itu jadi saged diantarkan memang tidak bisa berangkat sendiri itu sulit kalau berangkat sendiri harus diantarkan nanti mantune Habib Soleh Majelis Syafi'iyah dulu itu masih sangat ganggu di terus akhirnya kurang begini tadi sebenarnya sangat ganggu bilangnya itu adalah perlu pendukung dan perlu mengantar orang tidak akan bisa sukses jika tidak ada yang mengantarkan Pak Guru ini tidak bisa sukses dari sekitar iya jadi kepala sekolah dia tuh dua orang sekitar jadi pengawas itu dua orang sekretariat, tujuannya yang mendampingi dan mengantarkan. Kalau jadi kepala seksi urusan haji, orang sekretariat ada, jadi tidak bisa berangkat sendiri. Kan Nabi itu daripada dakwanya yang ada mendukung dan ada yang membela. Itu paman kalian Sayyidah Khadijah. Ini semua hikmahnya untuk umatnya. Yang ketiga. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hikmah itu. Dalam kisah Al-Qur'an ayat 1 Allah menyatakan Isra Mi'raj bertujuan antara lain untuk memperlihatkan sebagian ayat atau tanda bukti kekuasaan Allah. Hal itu merupakan sinyal kita pun harus memperhatikan ayatnya. Ini Surat Al-Isra ayat 1 sehingga keimanan akan eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tertanam kuat di dalam diri masuk umat kalau panjenengan ini termasuk umat baik ayat-ayat itu meliputi ayat qauliyah firman Allah yang terhimpun dalam Al-Quran dan ayat kauniyah segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya bukti kekuasaan Allah linuriyahu min ayatina, ini adalah umat itu terus diulangi kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan ayat-ayatnya sehingga keimanan akan eksistensi keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam diri umat. Sehingga alhamdulillah dengan adanya buruk Allah memberikan akal manusia bisa menciptakan sebuah pesawat. Ya. Walaupun tidak seperti bulog yang cepatnya sama tidak, tapi sudah ada hasil dari hikmah Isra dan Mi'raj itu dengan adanya kendaraan bulog yang dinyanyikan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang-orang yang menguasai teknologi sehingga bisa menciptakan sebuah pesawat. Dia niku nang kene Mekah itu berjalan melalui perahu kapal laut itu selama 6 bulan, berangkat tok 6 bulan, pulang 6 bulan, tapi sekarang berangkat ke Mekah cuma 10 jam dengan Saudi Air 10 jam. Berangkatnya cuma 10 jam. Berarti ilmu yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala semisal budak itu akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal sing gawe sapa agamane apa, yang penting kita iki haji bisa memanfaatkan. Ada dia. Sekali mikir wis gawe sapa, wong agama apa gak mikir iku bapak saiki berangkat haji ana kendaraan iki kita tumpaki nang kene haji atau umrah, berangkatnya itu adalah 10 jam sudah nyampe ke Mekah. Dan kita bisa, yang penting kita bisa memanfaatkan soal singgawi bangsa wis gak pikiran itu. Haji bisa berangkat 10 jam waktunya sekarang ini. Berangkat dan pulangnya 10 jam. Kalau dulu penting proyek itu berarti silakan. Hadirin rahimakumullah, salat yang agama Islam, ini salat yang agama Islam ini termasuk oleh utama Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat adalah satu-satunya kewajiban dan menjadi kebutuhan umat Islam yang perintahnya diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menunjukkan betapa tingginya posisi ibadah sholat. Wajar kalau kemudian sholat sebagaimana tersebut dalam sejumlah hadis banyak yang meriwayatkan, termasuk as-sholatu imadun di faman aqamaha faqad aqamat di faman taraka wa man taraka faqad aqamat. Di sholat adalah tiang agama. Siapa yang menjalankan agama, mengistiqomahkan dalam sholat, berarti itu mendirikan agama, jejekno agama. Tapi tinggal berarti kumpul-kumpul agama. Yang kedua, sholat adalah merupakan amal yang bisa membedakan antara umat Islam dan orang kafir. Yang ketiga, sholat adalah yang akan dihisab lebih dulu daripada amal-amal yang lain. Jika sholatnya baik, seluruhnya akan menjadi baik. Ini kalau Rasulullah menghormati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap malam 27. Itu ada hikmah dan ada tujuan. Ada tujuan dan ada hikmahnya. Yang semuanya itu adalah baik bagi kita untuk melaksanakannya. Terutama keimanan kita yakin bahwa itu adalah memang benar-benar kami melaksanakannya. Jadi kita itu beriman dengan adanya peringat, dengan adanya pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melalui Isra dan Mi'raj salat lima waktu kita bisa menegakkan dengan sempurna, dengan ilmu, dengan tuntunan dan tatanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan penuh istiqomah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa mubarakan fihi wa fil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.